Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dosen pembimbing skripsi dan juga dosen pengampu mata kuliah seminar. Saya Desyanita Fitriani Putri, NIM 1803020402 dari kelas PBA 2018 ingin menyampaikan terkait dengan isi proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Interaktif berbasis Makromedia Flash pada materi kerusakan lingkungan peserta didik kelas 10 SMA dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Fida Rahmadiarti MKes. Yang pertama terkait dengan pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya adalah terkait dengan proses pembelajaran yang harus dilakukan dengan interaktif, menyenangkan, dan dapat memotivasi peserta didik, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kompetensi yang diperoleh oleh peserta didik pada pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan pembelajaran materi kerusakan lingkungan, diperlukan adanya observasi secara langsung oleh peserta didik. Namun, pada beberapa situasi seperti masa pandemi COVID-19, pembelajaran secara langsung terkait dengan observasi menjadi tidak memungkinkan, sehingga memerlukan pembelajaran berupa daring atau secara online, yang mengharuskan pendidik mencari metode atau media pembelajaran yang alternatif. Salah satu media pembelajaran alternatif yaitu multimedia. Multimedia berfungsi sebagai sarana untuk mengirimkan pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan pembelajaran menggunakan multimedia diharapkan mampu menciptakan pendekatan konstruktivis pada pembelajaran peserta didik. Multimedia yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah multimedia interaktif berbasis Makromedia Flash yang saya teliti. Rumusan masalah yang saya ambil ada 3, yaitu terkait dengan bagaimana validitas multimedia pembelajaran interaktif berbasis Makromedia Flash pada materi kerusakan lingkungan kelas 10 SMA, dan juga terkait dengan bagaimana kepraktisan dan keefektifan multimedia pembelajaran tersebut dengan tujuan menghasilkan pembelajaran interaktif berbasis Makromedia Flash pada materi kerusakan lingkungan pada kelas 10 SMA yang layak digunakan berdasarkan validitas, kepraktisan, dan keefektifan, serta dapat melatih keterampilan berpikir kritis dan komunikatif peserta didik pada materi tersebut. Lalu adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu untuk penelitian lain sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian pembelajaran interaktif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Lalu untuk pendidik sendiri, manfaatnya adalah dapat menambah wawasan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikatif serta hasil belajar peserta didik pada materi kerusakan lingkungan menggunakan media pembelajaran interaktif. Lalu untuk peserta didik sendiri dapat memperoleh pengalaman secara langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui media pembelajaran interaktif berbasis Makromedia Flash tersebut. Lalu adapun kajian pustakanya terkait dengan materi kerusakan lingkungan dan media pembelajaran yang terdiri dari definisi media pembelajaran dan manfaatnya, serta multimedia pembelajaran interaktif, Makromedia Flash, dan kerangka berpikir. Indikator keterampilan berpikir kritis dan komunikatif, yaitu yang pertama adalah memberikan penjelasan sederhana, yang kedua membangun keterampilan dasar, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat memberikan penjelasan secara lanjut, yang kelima mengatur strategi dan taktik. Indikator tersebut didapatkan dari Lestari 2014 dan Maulana 2018. Lalu adapun kerangka berpikir yang saya buat dapat dilihat dari slide kerangka berpikir berikut. Di kerangka berpikir tersebut
Terdapat media pembelajaran interaktif, makromedia flash, dan hasil belajar yang diharapkan pada siswa. Di sini ketiganya dijadikan menjadi media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan tuntutan KD 3.10 dan 4.10. Dengan solusi media yang dikembangkan adalah media pembelajaran interaktif berbasis makromedia flash. Dengan hasil media pembelajaran interaktif dalam bentuk makromedia flash untuk meningkatkan hasil belajar dan berpikir kritis serta komunikatif peserta didik kelas 10 pada materi kerusakan lingkungan. Lalu di sini ada metode yang saya pilih. Yang pertama terkait dengan jenis penelitiannya, yaitu pengembangan dengan desain penelitian model 4D atau 4D tanpa tahap penyebaran atau disseminate. Lalu tempat dan waktu penelitian pengembangannya dilakukan di jurusan Biologi FMIPA UNESA, lalu pengambilan datanya dilakukan di kelas 10 SMAN 1 Bangkalan Madura. Dengan sasaran penelitian yaitu peserta didik kelas 10 MIPA 1 SMA 1 Bangkalan tahun ajaran 2020-2021 melalui teknik purposive sampling. Dengan prosedur penelitian terlampir di slide. Lalu metodenya yang pertama variabel penelitiannya. Variabel penelitian yang saya ambil yaitu validitas multimedia pembelajaran berbasis makromedia flash, meliputi kebenaran konsep, desain penyajian, dan kebahasaan. Lalu juga ada kepraktisan dari multimedia pembelajaran berbasis makromedia flash yang meliputi respon peserta didik dan guru terkait kemudahan akses menggunakan multimedia pembelajaran berbasis makromedia flash tersebut. Lalu teknik pengumpulan datanya ada dua, yaitu metode validasi dan metode angket. Instrumen penelitiannya ada instrumen non-test yang meliputi lembar validitas atau lembar validasi multimedia pembelajaran dengan skala Likert. Yang kedua ada lembar angket kepraktisan dengan skala Goodman dan lembar angket keterampilan berpikir kritis dan komunikatif dengan skala Likert. Lalu ada juga teknik analisis data. Teknik analisis data yang ada adalah teknik analisis data, validasi multimedia pembelajaran, analisis kepraktisan, dan keterampilan berpikir kritis dan komunikatif peserta didik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan juga penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.